Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal mukarramin ingkang kawula hormati kula takdimi para kiai, segenap jajaran Rawis Suriah PCNU Kabupaten Bojonegoro, Anfidiyah PCNU Kabupaten Bojonegoro, ketua-ketua Suriah MPCNU se-Kabupaten Bojonegoro yang hadir, ketua-ketua Tanfidiyah MPCNU se-Bojonegoro yang hadir, termasuk juga teman-teman ketua-ketua Banom yang ada di lingkungan PCNU Kabupaten Bojonegoro, semuanya saja yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ini tadi ceritanya di Daulat, diperintah oleh Dr. Ubed untuk menyampaikan beberapa prakata kepada panjenengan semua sebelum memasuki agenda Muskercap yang sesungguhnya. Jadi saya memberikan pengantar ini, sambutan ini bukan bagian dari Muskercap, tolong dipahami. Di belakang tadi saya protes, dok, ini apa kok saya diminta ke depan? Wes pokoknya sampai kenalan di depan. Itu langsung yang terbersit di pikiran saya, berarti belum terkenal belum. Kula paring asma Fauzan Fuadi, keleresan alhamdulillah terpilih dari daerah pemilihan Bojonegoro dan Kabupaten Tuban 2019 yang lalu. Saya baru satu periode. Jadi mohon dimaafkan kalau ada kinerja yang belum maksimal, ada capaian-capaian yang belum sesuai dengan harapan warga masyarakat Nahdiyin yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Tetapi perlu saya laporkan dan perlu saya nyatakan komitmen bahwa kami DPR dari partai kami diperintah oleh pimpinan untuk jangan pernah sekali-kali pun meninggalkan apa yang sudah diperintahkan oleh kiai-kiai NU dan oleh institusi NU di tempat kita berkiprah dan mengabdi. Bahkan perintah itu pernah saya wujudkan komitmen ini dengan ketika saya diminta oleh Ketua DPW Pak Halim Iskandar menyusun bersama-sama sebuah buku sebagai bentuk khidmat PKB kepada NU. Buku itu insya Allah PCNU Bojonegoro juga sudah kebagian karena waktu itu kita distribusi melalui PWNU. Dan bukan sekedar komitmen atau perintah semata, tetapi alhamdulillah setidaknya saya bisa bercerita mulai 2020 periode 2019-2024 kami masuk ke kantor DPRD Jawa Timur itu dilantik bulan Oktober 2019. Tahun 2020 itu sebetulnya program kerja masih dimiliki oleh DPR-DPR yang lama. Tahun 2021 baru saya full bisa mulai mencicil hutang-hutang, bisa mencicil janji-janji yang pernah kami sampaikan pada saat kami sosialisasi atau kampanye sebelum kemudian terpilih. Nah, 2021 dilalah awal-awal ada pandemi COVID-19, 2022 mulai landai, tetapi yang mau saya sebut adalah bahwa 2 tahun terakhir pandemi COVID-19 itu berdampak sangat serius terhadap semua keuangan daerah termasuk di Provinsi Jawa Timur. Sehingga tadi ini sebetulnya saya mau menghindar karena sungkan. Saya pernah berkomitmen di PCNU Bojonegoro ini sebuah komitmen program yang saya niati karena saya terpilih dari Bojonegoro dan Tuban, maka diperintah atau tidak diperintah saya harus bisa merealisasikan sesuatu kontribusi untuk keluarga besar Nahdiyin yang ada di Bojonegoro. Dilalah fatayatnya sudah, beberapa kecamatan di tingkatan muslimah sudah, MPCNU sudah, lembaga-lembaga pendidikan dan pondok pesantren di naungan NU juga sudah, IPNU, IPWNU sudah. Dilalah ke PCNU-nya yang semula ingin saya prioritaskan di APBD perubahan 2021, yang mana itu sebetulnya kesempatan kedua saya memberikan hibah untuk konstituen di Dapil, tetapi
perubahan APBD 2021 itu dilalak karena COVID kemarin, lalu semua jenis hibah dari Provinsi Jawa Timur ditiadakan, dipergunakan untuk penanganan dampak COVID-19. Sehingga sementara APBD usulan yang 2022 sudah berjalan, sehingga mau tidak mau baru bisa dialokasikan kembali di 2023 yang akan datang. Jadi sebetulnya masih agak sungkan-sungkan, tetapi ini berlaku kalau guyonannya Pak Zainuddin itu, Mas Zainuddin, saya biasa telepon-teleponannya dengan Mas Zainuddin, karena bayar janjinya agak molor maka berlaku bunga. Kalau tadinya mau dibantu dengan alokasi sejumlah nilai, kalau tidak salah kurang lebih 1,5 M saya alokasikan untuk sarprasnya PJNU di Kabupaten Bojonegoro, entah dipergunakan untuk apa segala macam bentuknya, tetapi karena molor dari yang tadinya P 2021 menjadi 2023, maka yang tadinya 1,5 rencananya untuk kurang lebih nilainya 1,5, mudah-mudahan tidak bergeser. Karena yang tadinya P 2021 menjadi 2023, dan tadinya itu saya minta kepada Mas Zainuddin untuk dibagi dua dengan Muslimat. Tadi saya bisik-bisik dengan Ketua PJ Muslimat NU yang kebetulan Ketua Muslimat NU yang baru. Saya minta nanti yang Muslimat khusus mengajukan sendiri saja programnya. Jadi yang untuk PJNU ini full bisa untuk PJNU dan pemanfaatannya bisa langsung ke ranting-ranting. Karena memang sudah terlambat, tetapi untuk Bapak Ibu sekalian, para kiai yang kebetulan sekarang pengasuh pondok pesantren, yang kebetulan sekarang ada di MPJNU, monggo kalau sekiranya ada aspirasi atau usulan, ini saya bukan menantang, bukan. Saya hanya mencoba untuk membuka diri. Apakah kemarin 2019 bantu atau tidak, saya nggak ada urusan, karena perintah partai, perintah pimpinan adalah khidmat setotal-totalnya untuk NU. Kalau saya boleh sombong sedikit, tidak ada partai politik lain di dunia ini bahkan yang alokasi per tahunnya 2021 kemarin kami berhasil realisasikan 440 M untuk seluruh keluarga besar NU di Jawa Timur. Tahun ini 300 M. Ini waktu saya kemarin reses di Kapas, saya ceritakan, bukan saya ceritakan, karena beliau baca NU online, langsung saya diprotes. Itu kira-kira 440 itu di Kapas kira-kira kebagian enggak kalau 5 atau 10 M gitu. Padahal ini tidak ceritanya. Ceritanya kan itu se-Jawa Timur. Ceritanya itu se-Jawa Timur. Jadi itu sebetulnya belum seberapa Bapak Ibu sekalian, karena APBD Jawa Timur itu 35 T. Total hibah bansos yang biasanya dialokasikan untuk kepentingan hibah itu kurang lebih di angka 2 T-an, sekitar 2 T. Tetapi karena kami masih 25 kursi saja di provinsi dari 120 kursi, sehingga mohon maaf memang berkat ini yang mestinya adalah haknya kita, panjenengan semua bayar pajak, itu kan masuknya ke provinsi, bayar pajak kendaraan bermotor. Jangan kalau telat bayar pajak kendaraan bermotor, itu yang obrak-obrak pada provinsi. Setelah masuk di provinsi itu dibagi ke seluruh penduduk di Jawa Timur ini, ke pemerintah daerah, itu kebagiannya ya sebegitu tadi. Artinya sangat kecil sekali dari potensi yang kita miliki di Provinsi Jawa Timur, karena kami perorangan ada alokasi-alokasi, ada plafon. Seperti saya misalnya yang mewakili Bojonegoro, lalu kemarin ada Bu Khozana atau Mas Aziz dari Tuban, masing-masing ini punya plafon. Kalau plafon misalnya saya punya 10, lalu yang dari Tuban punya 10, partai PKB ini kan total hanya 20. Ini nilai yang sangat jauh dari yang sudah panjenengan semua setorkan sebagai kewajiban wajib pajak sebagai warga negara yang taat pajak, disetorkan ke Provinsi Jawa Timur, sangat jauh. Wajib pajak di Bojonegoro ini perkiraan saya ada hampir sekitar 200 ribuan
kepala yang setor dividen ke Provinsi Jawa Timur. Nah ini tentu menjadi PR tantangan kita bersama, karena kalau mohon maaf ini baru promonya saya bagian belakang, kalau PKB besar insya Allah dengan kepemimpinan yang tepat NU juga akan ikut besar. Kalau sebaliknya kan panjenengan semua punya kesempatan tidak hanya terhadap kader-kader NU yang di partai yang dilahirkan oleh NU, tetapi macam-macam. Kalau paham, kita semua bisa mengerti bahwa memang tidak mungkin secara organisasi NU langsung kemudian serta-merta ke PKB. Situasi kebatinannya kami sepenuhnya memahami, tetapi jangan ragu, jangan khawatir. Sebagai anak kandung NU, katanya orang Madura itu apa cak anak NU, apa perintahnya NU. Kami siap dikritik, diperintah, diberi usulan, masukan apapun, dan akan kita usahakan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Berikutnya tinggal menjalankan semua kontrol dalam bentuk perjalanan yang bersangkutan selama ada di gedung DPR itu, kira-kira yang bersangkutan sudah sesuai dengan komitmennya apa tidak. Kontrol paling terakhir kan panjenengan bisa istilahnya ini layak dilanjutkan apa tidak, itu biasanya kontrol paling terakhir. Tapi mudah-mudahan kita tetap satu sama lain bisa saling kompak, saling mengisi satu sama lain, dan intinya kalau saya di kesempatan bicara ini tadi hanya minta doa dari panjenengan semua. Jadi DPR itu banyak fitnahnya, banyak cobaan-cobaannya, dan mudah-mudahan dengan doa dan seluruh support dari panjenengan semua akan menjadi energi positif bagi kita yang sedang bertugas. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fauzan.